Ya, jadi langsung saja saya mulai untuk kuliah kita. Jadi kuliah kita hari ini tentang integral bertingkat. Tapi sebagai pengantar, saya masih eh, kembali pada materi integral batas ya. Baik, langsung saja materi kita mulai. Jadi hari ini tentang integral ganda, ya, atau integral bertingkat. Jadi integral ganda atau integral bertingkat adalah sebagaimana kalau kita kemarin belajar tentang diferensial, ada diferensial bertingkat. Diferensial tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat seterusnya, tingkat 3, 4, dan seterusnya. Demikian juga ada integrasi, eh, integrasi juga ada integrasi bertingkat atau integrasi ganda atau integral lipat. Secara matematis dirumuskan integral integrasi bertingkat dari fx dx dengan batas a sampai b adalah limit dari n sampai dengan tak hingga untuk sigma fungsi fx ke k dx k, di mana k adalah konstanta 1 sampai n, 1, 2, seterusnya sampai dengan n berapa nilai k yang ditentukan. Integral dengan fungsi dua variabel adalah misalkan fungsi z, ya. Adakah yang mau gabung lagi? Ada yang gabung lagi? Semua bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak.
Ya, saya lanjutkan. Bisa, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Kok iso padahal kok ngene. Kok lading nih. Jadi integrasi dengan dua variabel, misalkan Z adalah fx. Halo? Tes. Baik, saya lanjutkan. Jadi, fungsi dengan dua variabel itu misalkan fungsi fx, y didefinisikan sebagai suatu daerah R tertutup, maka integrasinya dinyatakan integrasi dengan dua variabel adalah integrasi dari fx, y dA sama dengan limit dari sigma k ke n dari fx, y. Integral ganda dari fx, y dA adalah fx, y terhadap dx dan dy dengan batas pertama adalah integral A ke B untuk integrasi dari fx dx dan fx dy atau fx, y dA merupakan integrasi dari fx, y dari dy dx. Jadi kita bisa mengintegrasikan dy terhadap dx, mana yang duluan itu tergantung nanti kasusnya, atau bisa dua-duanya, dimulai dy dulu atau dx dulu bisa juga. Jadi bentuk umumnya dinyatakan fx, y dA adalah fx, y dx dy. Ya, sebagai contoh, misalkan integrasi dari dx dy untuk batas yang pertama 0,1, integrasi terhadap batas 0,1 sampai 2 dari dx dy. Maka kita bisa mengelompokkan, maka yang di dalam ini kita integrasikan dulu dx untuk batas 1 sampai 2, kemudian integrasi dari dy dari hasil integrasi dari yang pertama ini, yang dalam ini, dengan batas 0 sampai dengan 1. Oke.
Coba kita selesaikan sama-sama. Ya, jadi misalkan ini. Nah, tes masih. Tes. Tes 1, 2, 3. Tes 1. Tes 1. Masuk suara. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah berbunyi, Pak. Tes. Sudah. Aman, Pak. Aman, Pak. Masih Tidak. noise? Tidak. Masih ada noise? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Oh, saya lanjutkan. Karena komputer saya ini sedang speakernya mati, jadi saya gunakan HP itu untuk speakernya. Sekarang udah bermasalah ya? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Udah, mohon maaf ya. Lanjutkan, jadi ini. Jadi misalkan ini contoh soal ya. Tolong ini diperhatikan dengan baik, karena mungkin ini sebenarnya sudah pernah sampean pelajari waktu di SMA, cuman kita kembangkan lagi, atau mungkin juga pernah sampean pelajari di kalkulus matematika semester 1 maupun semester 2. Ya, baik, lanjutkan sekarang. Tadi contoh soal yang kita bahas. Jadi misalkan ini. Kelihatan ya presentasi saya? Kelihatan, Pak. Sudah. Jadi misalkan untuk contoh yang pertama ini. Saya duplikasi aja. Ini ya. Jadi misalkan, nah, ini kalau kita mengintegrasikan dx apa namanya persamaan ini, kita pertama kita kelompokkan yang kelihatan ya kursor saya. Jadi dx dy ini, maka kita ambil yang dalam dulu. Jadi batas 1 sampai 2 dx. Kita integrasikan dulu. Maka kita bisa menuliskan dalam batas itu adalah, misalkan kita integrasikan adalah dx dulu. Berarti kita ambil ini saja. Jadi kita integrasikan ini dulu. Kita ambil
Ya, ini dulu yang kita integrasikan ya. Ya, ini kita integrasikan dulu. Berapakah integrasi dari 1, 2, batas 1 untuk DX? Berapa integrasinya? Integrasi ini kan bisa satu cuma satu ya. Kan 1 DX boleh ya. Berapa integrasi dari 1? Berapa hasilnya? Itu hasilnya berapa? Integrasi dari 1 itu berapa? X kan? Ya. Integrasi dari 1 adalah X. Integrasi dari 1 adalah X. Integrasi dari 1 adalah X. X ya. X untuk batasnya berapa? Batasnya adalah tadi 1 sampai 3. Ya. Ya. Berarti ini hasilnya gimana? Sama dengan kita masukkan X-nya kan? Berarti integrasi batas dulu ya. 2 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 1. Ya. Jadi integrasi untuk yang pertama ini yang dalam ini adalah 1. Karena integrasi dari D adalah X. Ya. Karena yang kedua, yaitu integrasi dari 2 dengan 1 adalah 1. Jadi kemudian sekarang berikutnya adalah integrasi dari 1, 0 untuk DY. Ya. Jadi ini kan sudah kita selesaikan yang ini 1. Jadi ini yang sudah kita selesaikan. Sekarang tinggal yang kedua adalah integrasi dari. Jadi kalau misalnya copy bawahnya ini ya. Nah, DX DY ini yang saya blok ini hasilnya berapa? 1 kan? 1. 1 DY. Kan sama akhirnya. 1 berarti sama dengan berapa? 1 DY. Berarti ini kan? Integrasi cuma 3 DY. Ya. Ini adalah 1 dari Y kan? Kita Ya. bentuknya berapa? Oh, dan 1. hasilnya berapa? 1 Kurangi 0. 0. Sama dengan 1. sehingga hasil dari ini berapa? Dari berapa hasilnya? Ya adalah satu kan? 1 Gitu kan? Saya ini bingung pada bingung. bingung. Oke, bingung kita cari contoh yang lainnya. Baik, kita cari contoh yang lain. Sekarang kita tidak pakai ini, tapi contohnya tapi dengan contoh yang sama. Oke. Coba kita sekarang contoh yang lain. Ini ya. Coba contoh yang lain. Contoh berikutnya adalah ini. Dan coba soalnya menjadi misalkan ini adalah bukan X tapi ini berarti ini batasnya saya ubah ya biar lebih. Ini saya ubah menjadi saya ubah menjadi 2. Ini sudah menjadi 4. Kalau ini saya ubah menjadi menjadi 3 misalkan. Oke, sekarang kita tinggal mencari integrasinya. Sekarang ini tinggal kita kelompok ini.
Nah, kita kelompokkan. Berarti yang kita integrasikan ini dulu. Ya, ini kan. Ini terhadap dx dulu. Kan gini. Ya, gitu ya. Yaitu integrasi dari maka atau yang pertama nah, integrasi dari ini dulu. Kok jadi hmm. Nah, kan gini. Jadi ini kita integrasikan dulu yang di dalam ini ya. Ke atas dari 1 sampai 3 untuk X. Berarti yang ini. Ini saya hapus berarti. Ya, integrasi ini kan ya. Berapa integrasi dari ini? X itu berapa? Berapa? 3-1. Hmm. Integrasikan dulu nih, hasilnya berapa ini? Integrasikan dulu ini. Ini integrasikan dulu ini. Ya, ini kita integrasikan dulu. X itu integrasinya berapa? 1. X 1 per 2 dari ayo, masa lupa? Satu per 2 dari 2, ya kan? Integrasi dari X dx kan setengah X pangkat 2 kan? Ya, halo? Ya, ini saya kurung. Tinggal kita tuliskan batasnya. Ini batasnya. Batasnya berapa? 3-1. Nah, 1 dan 3. 3. Untuk ini bingung enggak integrasi dari ini? X dx itu integrasinya adalah setengah X kuadrat. Betul enggak? Lupa, Pak. Lupa. Waduh, ini masalahnya. Coba sampai lihat materi sebelumnya yang di sini, yang integrasi dasar integrasi, integral dasar ini ya saya bukakan dulu. Integral dasar, ya. Menunggu, nanti saya buat dulu. Ya. Saya buka dulu sambil nunggu ya. Ya, jadi ini sudah kita ketemukan, tinggal kita menghitung dulu untuk yang ini ya. Tapi kita lihat dulu yang itu. Semoga tidak lupa lagi. Nanti nunggu loading ya. Dasar-dasar integrasi. Ya, ini ya. Jadi dasar integrasi mohon diingat-ingat. Baik. Jadi integrasi. Integrasi. Ini kemarin sudah saya kuliah ini atau belum tadi? Kemarin sudah atau belum? Sudah kan? Contoh integrasi, ingat-ingat ya. Integrasi kan kebalikan dari diferensial. Ya. Kalau 3 kuadrat, turunannya 6x. Kalau 3 kuadrat pangkat 3, turunannya juga 6x. Nah, sekarang kalau integrasi kan dari 6x itu berapa integrasinya? Kebalikan. Anti turunan. Jadi, caranya menggunakan rumus integrasi ini kan? Ya. 4x berarti 2x kuadrat. Betul? Betul. Nah, pakai mesin ya.
Ini nanti wah lambat ya. Integrasi itu tolong dipelajari lagi tentang integrasi ya. Integrasi. Ya, sesuai dengan harapan ya. Ini mungkin sudah jadi semua nih. Jadi kalau integrasi itu adalah setor N plus 1 kalikan X pangkat N min 1 kan gitu ya. Integrasi dari N, iya. Kan belajar. Jadi saya kelas sudah mengerti ya. Jadi dari X mana? Ini. Jadi ini kita selesaikan dulu aja. Saya nyari kelamaan ya. Ini aja. Jadi kita selesaikan dulu aja. Ini untuk X dx. Kalau kita selesaikan kan setengah X. Jadi berapa hasilnya nih? Nah, X-nya kan diganti gini ya. Ini ada dengan gini. Setengah kalikan X kuadrat ya. Tapi kuadratnya itu 2. Ini kan bahasanya kan 3 dan 1 berarti 3 pangkat 2 dikurangi dengan berapa? Jadi ada satu ya. 1 pangkat ini ya. Nah, kan gitu. Karena batasnya kan 3
Kalau 3 berarti ini 3 dikurangi 1. X-nya diganti 3. Dan diganti 1. Kita kalikan setengah. Makasihnya berapa ini? 3 kuadrat berapa? 9 ya. Dan kurangi 1. Berapa? 8. Iya. Lalu ini bisa dipahami tidak? Yang jelas, misalkan kita memiliki integrasi, punya integrasi. Punya integrasi sini, X misalkan ini. Batasnya saya hilangi. Batasnya siapa? Pangkat N siapa? Pangkat N. Pangkat N. Itu rumus integrasi ya. Maka integrasi apa? Integrasi adalah 1 per N plus 1 dikalikan X pangkat 1 N plus 1. kan 1 ditambah itu kalau integrasi batas nilainya. Nah, sekarang untuk X dx ini integrasinya apa? Kan X-nya kan pangkat 1. Ini kan pangkat 1. Berarti itu adalah X 1 tambah 1 kan kuadrat. Ini N tambah 1 tambah 1 kan jadi 2. Jadi setengah kalikan X pangkat 2. Ini integrasi. Kalau di batas kita masukkan batasnya. Batasnya 1 sampai dengan 3. Berarti 1 sampai dengan 3. Sehingga hasilnya adalah setengah X kuadrat dengan batas 1 sampai 3. Maka kita cari hasilnya. Tinggal setengah kalikan X-nya kita masukkan batasnya. 3 dikurangi dengan batas bawah. 2. Jadi ini hasil untuk yang paling dalam ini adalah 4. Sekarang tinggal yang kedua ini 4 2. Berarti batas 2 sampai 4 untuk X D tadi kan hasilnya kan ini 4 ya. Berarti sekarang integrasi dari berapa? Yang pertama ya. Yang A, ini yang A, yang B sekarang yang B adalah yang ini. Integrasi dari integrasi dari ini ya, ini tadi batasnya apa? 4 2 tambah berapa ini? 4. Ini ada ketemu hasilnya. Ini ada ketemu ya. X D kan ada ketemu berapa hasilnya 4. Berarti kan 4 DY. Ini kan ada ketemu ini. Yang saya blok ini kan ada ketemu ya. Tinggal yang 4 DY. Berarti berapa 4 DY berarti berapa? Integrasinya adalah 4 kali kan? 4. Ya. 4 D. Dengan batas berapa? Dengan batasnya berapa? Batasnya adalah 2 dan 4. ya. Sehingga berapa hasilnya? Ya 4 dikalikan berapa? 4 dikurangi 2. Batasnya 4 dan 2. Itu berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 8. Nah, Yang itu ya. atas itu enggak 2 Pak hasilnya.
Yang mana? Yang setengah 3 kuadrat min 1 kuadrat. Oke, saya ulangi ya. Kita ulangi. Ini kan setengah ya. Setengah. Dikalikan 3 kuadrat itu berapa? 9 ya? 2. 3 kuadrat itu 9. Iya 9 min 2 min 1. Oh iya Pak. berapa? 9 8 ya? 8 bagi 2? 8. 4. Ya, itu. Itu yang pertama ini. Baca yang ini ya. Untuk integrasi dari 2 dengan batas 2 sampai 4 untuk hasil X tadi. Integrasi kan 4, berarti kan masukkan 4 Oh, iya. untuk DY. 8 DY. Sudah. Kalau kita ingat dengan rumus yang lainnya, kan juga sama. Oke, sampai sini ada tanyakan? Ada tanyakan? Enggak. Ya. Saya rasa cukup ya. Mungkin pendek dulu kuliah kita. Mungkin saya lanjutkan ke depan. Iya, Pak. Enggak. Harus daripada nganggur sekolah di rumah, nggak masalah kita kuliah. Ya. Jadi itu kalau ada yang ditanyakan silakan sampai saya atau di grup juga boleh, atau nanti buka forum tanya jawab di sini juga bisa. Ya. Iya. Itu untuk materi hari ini. Nah, ini untuk materi hari ini kan ini. Kalau nggak cukup ini ya. Apalah. Ya, jadi itu mungkin untuk hari ini semoga bermanfaat. Saya nggak lihat ini. Ya. Jadi itu silakan nanti sampai lihat di e-learning untuk materinya yang sudah saya share itu. Saya harapkan sampai mengingat-ingat materi integrasi pada materi sebelumnya. Ya. Jadi yang penting sampai pahami tentang integral batas ya. Dan integral lipat ini kalau sampai integral batasnya bisa, saya tidak akan. Ya. Itu ya. Iya, Pak. Semoga bermanfaat. Silakan dilihat di e-learning untuk materinya. Jadi saya akui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.